Oke bosku, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bearing untuk PNP merek RCB ke Honda Herec atau motor CB GL Mega Pro. Dan seperti ini detail bearingnya. Untuk yang belakang 6301 tapi lubang dalam 15 mili, dan yang depan 6202 lubang tengahnya 12 mili. Kalau bearing bawaan pelek depan itu kan 6300 atau lubang tengahnya 10 mili bawaan motor Yamaha Jupiter. Nah, kalau yang ini yang lubang dalamnya lebih gede atau 12 mili, lebih gede 2 mili dari yang bawaan pelek RCB. Kalau di as depan Honda itu kan as rodanya besarnya 12 mili. Kalau di Yamaha 10 mili, makanya harus ganti bearing ini. Terus yang belakang, kalau bearing bawaan RCB ini persis sama kayak motor Jupiter ya. Kalau yang bearing yang 6301 yang lubang dalam 15 mili ini lebih gede dari yang bawaan RCB ini. Kalau ini as 12, kalau yang ini as 15. Makanya kalau mau dipasang di motor lagi atau CB GL Mega Pro langsung PNP. Dan berikut detail bearing dan cara pemasangannya. Untuk cara pemasangannya, jadi bearing yang dari pelek RCB ini dilepas dua-duanya, kanan kiri, depan belakang, lalu dipasang pakai bearing ini. Terus sama bos tengah bisa pakai punya Eric King atau bawaan dari tromol GL atau Mega Pro, itu sama, tinggal pasang aja, itu udah sama. Bagi agan-agan yang bingung atau nggak tahu carinya bearing ini di mana, bisa hubungi kontak kami di Instagram TRT Project atau Google Map bengkel TRT Project Sidoarjo. Intinya begini ya bosku, bearing ini lubang dalamnya 15, sedangkan kalau yang bawaan dari RCB ini lubang dalamnya 12. Intinya pelek RCB ini tromolnya yang bagian tengah ini jiplak persis kayak Jupiter yang ini, Jupiter burung hantu 2000, antara 2006 sampai 2008an kalau nggak salah. Makanya spesifikasi tromol belakang dan depannya itu sama, ukuran peleknya juga sama. Ada juga yang depannya ukuran 120 yang biasanya dipakai untuk anak-anak balap, itu ukuran depannya 120. Intinya bearing ini itu gimana ya, serbaguna. Untuk selain tromol Yamaha, tromol bebek juga bisa, tromol kayak tromol Karisma, terus Grand. Oke, sebelum video berlanjut jangan lupa komen, like, and subscribe biar saya terus semangat membuat video tentang
seputar otomotif atau review-review barang seputar variasi perlengkapan herek dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Jadi gini ya bosku, intinya tidak cuman bearing tidak cuman pelek RCB saja ya yang bisa pakai bearing ini. Kalau ada yang pakai pelek jari-jari, bisa beli tromol Jupiter, Karisma, Absolute Revo atau sejenisnya untuk di PNP ke motor lagi. Intinya ini lubang luarnya, terus dalamnya, luarnya sama kayak bebek 6301, dalamnya lebih gede, persis kayak motor lagi atau CBGL Mega Pro. Sedangkan untuk cara pemasangannya ya itu tadi, kalau RCB ini atau tromol Jupiter atau bebek atau sejenisnya, pokok yang pakai 6301 ya, motor bebek apa saja yang pakai 6301 tinggal pasang bearing ini, terus bos tengahnya bisa terserah mau ambil dari kayak bawaan tromol CBGL atau Mega Pro kayak gini, itu sama, tinggal nyesuaiin panjangnya aja, terus tinggal ngakal. Tutup kampas terserah, kalau mau pasang di GL Mega Pro tutup kampas terserah, mau pakai Eric King bisa, pakai tutup bawaan Jupiter bisa tapi ngebor, atau pakai tutup GL itu juga bisa, tapi harus di PNP kan dulu ya. Biasanya kalau saya bawa ke bubut dulu supaya nanti bisa plug ke tromol RCB ini. Kalau yang depan nggak perlu saya jelasin lagi ya. Kalau yang depan intinya gampang, tinggal masang, kasih bos-bosan kanan kiri. Sama juga bos-bosannya ambil yang peleknya bosku yang lama, dipindah ke sini, disesuaikan panjangnya juga. Kalau piringan sesuai selera ganakan lah. Nah, kalau untuk nabgear bisa pakai Jupiter atau Eric King itu sama ya. Terus yang klaker bearing biasanya pakai 6004 itu. Terus bos leaf itu bos-bosan yang di dalam nabgear itu loh, itu pakai Eric King, nanti dipotong udah PNP semua. Biasanya yang banyak ditanyakan agan-agan nih, kebanyakan yang bingung kan cara pengaplikasian tutup kampas ini. Kalau tutup kampas ini sesuai mekanik agan-agan semua ya, tergantung mekanik semua beda. Ada yang suka pakai tutup tromol Yamaha, ada yang suka pakai tutup tromol bawaan Mega Pro atau GL. Kalau itu sih tergantung selera ya. Nah, intinya pembahasan dari tadi itu supaya lebih jelas gini loh. Intinya tromol dari pelek RCB ini depan belakangnya itu jiplak persis sama Jupiter atau Yamaha Jupiter 110 bebek antara tahun 2006 sampai 2010-an kalau nggak salah, yang tromolnya kampas besar pokoknya. Jadi kalau pakai, biasanya ada yang ngakal pakai bearing 6202 atau bearing belakang Vixen atau Eric King, itu kan harus pakai bos-bosan dulu. Jadi bearing 6202 itu yang bawaannya Eric King itu kan biasanya kecil. Kalau maksa pakai bearing itu juga bisa sih memang, tapi ya harus itu bikin bos-bosan lagi di sampingnya sini ini di tukang bubut. Kalau nggak dibikin bos-bosan ya oblak pastinya, soalnya diameter luarnya ini lebih kecil. Kalau yang ini diameter luarnya persis sama kayak yang bawaan dari RCB ini, cuman dalamnya aja yang lebih gede. Kalau yang ini 12, kalau yang ini 15 mili. Intinya tinggal plug and play. Nah, kalau ada lagi yang tanya, "Bang, aku punya tromol yang lagi musim, contoh sekarang tromol Karisma, biasa di PNP kan ke
motor GL Mega Pro bisa pakai bearing ini. Kalau di Karisma itu sama, bearing belakangnya Karisma itu 6301, tapi yang standar ya, yang bawaan pabrik itu kan lubang dalamnya juga 12. Lah kalau dipasang ke motor lagi, masa pakai bawaan motor Karisma as 12 yang nggak mungkin toh, jelas oplak nanti arem. Jadi harus ganti bearing ini. Lah as tengahnya pakai bawaan motor GL atau Mega Pro, lebih gede, diameternya 15 mili. Terus kalau yang ngakal tutup kampas nanti tinggal dibor aja, bor sendiri bisa, atau bawa ke tukang bubut dilebarin, pokok as tengahnya GL diameter 15 mili itu bisa masuk. Kalau yang bagian kiri ya sama, bagian kiri nap gear atau dudukan gear itu sama juga, bawa ke bubut dibor lagi. Pokoknya tinggal nyesuaiin aja lah. Kalau agan-agan yang kurang jelas bisa ditanyakan pada mekaniknya masing-masing. Pokoknya besok kalau ada yang mau pasang RCB atau pakai pelek lain-lain atau tromol lain ke motor lagi, insya Allah nanti saya bikinkan videonya lagi biar akan nanti lebih jelas gimana caranya. Tapi kalau ini mekanik yang lihat pasti pasti paham lah, makanya dilihat video dari awal sampai akhir, jangan di skip biar lebih jelas pemahamannya. Oke, begitu saja sekedar review dari saya. Bila yang menyukai tolong like, comment, and subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video seputar spare part untuk motor herek dan lain-lain. Dan tunggu video selanjutnya untuk review spare part aksesoris seputar motor-motor herek, seputar mesin motor herek. Ditunggu saja, soalnya juga lagi agak lumayan banyak antrian servisan. Kalau nanti ada waktu longgar lagi, nanti saya bikinkan video lagi tentang spare part yang lain. Oke, yang sudah subscribe dan like dan komen, terima kasih.